Malam itu jalan sepi, hanya suara mesin truk dan dengung kipas pendingin di kabin yang menemaniku. Tanganku menggenggam setir, tapi pikiranku jauh dari jalur. Di kaca spion, kulihat wajahku sendiri. Sopir biasa, baju penuh debu, mata merah karena lelah. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang lebih kotor dari oli. Keinginan namaku Bayu. Sudah 7 tahun aku jadi sopir juragan air galon. Pak Rendra laki-laki yang hidupnya seperti mimpi orang kampung. 25 truk, rumah megah, dan istri muda yang wajahnya seperti doa yang dikabulkan terlalu indah. Namanya Bu Ratna. Setiap kali aku antar pesanan ke rumah besar di ujung kompleks, mataku mencari sosoknya tanpa sadar. Langkahnya pelan, suaranya lembut, dan setiap kali ia memanggil namaku, entah kenapa jantungku berdetak seperti mesin yang baru dinyalakan. Bayu, tolong angkat galonnya ke dapur ya. Hanya itu. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat aku sulit tidur semalaman. Aku tahu batasku. Aku cuma sopir. Dia istri bosku. Tapi tiap kali aku melihat mobil mewahnya berhenti di halaman, aku tak bisa berhenti berpikir bagaimana rasanya duduk di kursi itu, menggenggam setirnya atau menggenggam tangannya. Kadang saat aku cuci truk di bengkel malam-malam, bayangannya muncul di kepala. Bau parfumnya, cara ia menyibak rambut, senyum kecilnya waktu mengucapkan terima kasih. Aku benci diriku sendiri, tapi semakin aku melawan, bayangannya justru semakin nyata. Pak Rendra orang baik, tapi juga keras. Kalau bicara selalu tinggi, semua karyawan takut padanya. Aku pun begitu, tapi diam-diam aku merasa, orang seperti dia tidak pantas punya hidup sesempurna itu. Kenapa semua yang indah selalu jatuh di tangan orang yang sudah punya segalanya? Aku bekerja keras, mengantarkan galon dari pagi sampai malam, tapi gajiku tetap segitu-segitu saja. Setiap kali aku lewat depan rumah bos, kulihat istrinya di balkon, menggenggam ponsel, tersenyum pada seseorang. Dan aku mulai berpikir, mungkin dia juga tidak bahagia. Mungkin dia juga butuh seseorang yang bisa membuatnya tertawa tanpa tekanan. Mungkin seseorang seperti aku. Suatu sore, waktu Pak Rendra pergi keluar kota, Bu Ratna memintaku mengantar pesanan langsung ke rumah. Ketika aku datang, ia sedang sendirian di teras, memakai gaun rumah berwarna putih. Rambutnya diikat sederhana, senyumnya lembut, tapi matanya lelah. Aku pura-pura tidak memandang terlalu lama, tapi rasanya seperti dosa yang ingin kucicipi. Bayu, hujannya mulai deras. Masuk aja dulu, nanti licin di luar, katanya sambil memegang lengan bajuku. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku masuk, duduk di ruang tamu yang wangi bunga. Di meja ada foto mereka berdua, tersenyum dengan pakaian seragam perusahaan. Dan di detik itu aku tahu, aku ingin lebih dari sekadar sopir. Aku ingin jadi bagian dari hidup itu, rumah itu, perempuan itu. Dari luar, kilat menyambar menerangi kaca jendela, memantulkan bayanganku yang duduk di kursi bosku sendiri. Aku menatap pantulan itu lama, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya aku berkata dalam hati, kalau aku ingin hidup seperti dia, aku harus berani jadi dia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, aku tidak merasa bersalah karena jatuh cinta pada istri orang lain. Aku masih ingat hari pertama kali melamar kerja sebagai sopir truk air galon. Keringat bercampur debu, sepatu bolong, dan hanya membawa 1 tas lusuh. Pak Rendra menatapku waktu itu dari balik meja, lalu berkata, kerja di sini nggak butuh orang pinter, cuman orang jujur. Bisa jujur kamu kerja? Bohong sekali keluar. Aku mengangguk waktu itu, merasa beruntung. Dia memberiku pekerjaan, gaji tetap, dan rasa aman yang tak pernah kumiliki. Tapi rasa syukur itu perlahan berubah jadi iri ketika aku mulai melihat sisi hidupnya yang lain. Mobil barunya datang tiap 6 bulan. Rumahnya makin besar. Dan istrinya, Bu Ratna, selalu tampak sempurna. Riasan sederhana, tapi tatapannya mematikan. Aku sering menatap dari kaca spion ketika dia ikut ke pabrik. Kadang kami berbicara sebentar, hal-hal kecil saja. Cuaca anaknya yang sekolah di luar negeri, makanan yang ia masak. Tapi semakin lama setiap obrolan itu terasa seperti jebakan manis. Suatu kali, di tengah perjalanan pulang ia bertanya, Bayu, kamu gak pernah bosan kerja di sini?
Aku menjawab sekenanya, kalau bosan saya makan aja, Bu. Ia tertawa kecil lalu berkata, kadang kamu lucu juga ya. Dan tawa itu menempel di kepalaku berhari-hari. Aku tahu itu cuma basa-basi. Tapi sejak hari itu, setiap kali aku menatap wajah Pak Rendra, aku merasa hidupku seperti miliknya. Aku yang menjalankan, dia yang menikmati. Pernah satu malam aku memarkir truk di gudang, dan melihat dari kejauhan mobil Pak Rendra berhenti di depan rumah. Dari kaca belakang aku melihat Bu Ratna turun, disambut suaminya dengan senyum tipis. Mereka tampak seperti pasangan sempurna, tapi aku tahu, senyum itu palsu. Aku tahu karena mata Bu Ratna tak pernah benar-benar memandang suaminya. Malam-malam berikutnya, aku mulai berani berkhayal. Bagaimana kalau hidupnya jadi milikku? Bagaimana kalau kursi di meja makan itu bukan lagi untuknya, tapi untukku? Bayangan itu begitu kuat sampai aku lupa caranya bersyukur. Aku mulai memakai minyak rambut yang lebih wangi, baju yang lebih rapi, bahkan membeli sepatu baru hanya karena ingin terlihat pantas di matanya. Suatu sore, Bu Ratna memberiku kotak bekal. Ini sisa makan siang tadi. Kamu pasti belum makan. Tanganku gemetar saat menerimanya, bukan karena lapar, tapi karena pertama kalinya seseorang memberiku sesuatu tanpa perintah. Aku menatap matanya sejenak, lalu berkata pelan, terima kasih, Bu, tapi nanti saya ganti ya. Ia tersenyum. Kamu nggak perlu ganti apa-apa. Tapi kalimat itu justru membuatku ingin memberi lebih dari sekadar rasa hormat. Dari hari ke hari, aku mulai membaca gerak tubuhnya, cara ia bicara, kapan ia kesepian. Dan dari tatapan-tatapan kecil yang awalnya tak sengaja, kini kami mulai saling mengerti. Senyumku disambut senyumnya. Pertanyaan kecilku dijawab dengan nada lembut yang terlalu berani untuk disebut sekadar sopan. Aku tahu, sesuatu sedang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tidak boleh ada, tapi aku tidak peduli. Di malam-malam panjang ketika aku menyetir sendirian, aku melihat wajahnya di cermin truk, mendengar suaranya di antara deru mesin, dan perlahan aku sadar, aku tidak lagi hanya ingin menjadi sopirnya. Aku ingin menggantikan hidupnya. Aku ingin rumahnya, pakaiannya, istrinya, dan semua yang membuatnya terlihat seperti raja. Aku berpikir, kalau nasib tak pernah adil, maka aku sendiri yang akan menyeimbangkannya. Dan di dalam pikiranku yang gelap, perlahan lahir satu rencana kecil, cara untuk membuat semua miliknya menjadi milikku. Aku hanya butuh satu hal, kepercayaannya. Hubungan kami berubah dari sapaan, manis menjadi pertemuan yang selalu dinantikan. Pertemuan kecil di teras, obrolan singkat di gudang, bantuan saat ia butuh barang, semuanya berbau biasa, tapi mengendap jadi sesuatu yang lebih. Ia bercerita tentang suaminya yang sibuk, tentang acara yang tak pernah dihadirinya, tentang malam-malam yang panjang ketika rumah terasa hampa. Aku mendengarkan, pura-pura empati, padahal setiap kata itu adalah bahan bakar untuk api yang kusediakan sendiri. Bayu, katanya suatu sore ketika hujan rintik menempel di kaca teras, kadang aku ingin lari jauh tapi aku takut meninggalkan semuanya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku meraih tangannya sekali, dua kali, hanya untuk memberikan kehangatan. Sentuhan itu singkat, namun terasa seperti izin. Kamu gak perlu takut, Bu, kataku. Kalau memang mau, aku akan jadi tempat kamu pulang. Kata-kata itu keluar tanpa rencana, tapi ia menatapku lama, mata berkaca-kaca. Kenapa kamu baik sekali, Bayu? Ia bertanya. Aku cuman manusia biasa, Bu. Tapi aku bisa dengar. Ia tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya sebentar di bahuku. Momen itu sederhana, tidak ada ciuman, tidak ada kata-kata cinta. Hanya dua orang yang menemukan kelegaan sesaat. Kelegaan itu berkembang menjadi kebiasaan. Ia mulai meminta tolong hal-hal kecil. Bantu angkat ini, taruh di meja saja, atau ambilkan minum di lemari. Aku datang dengan senyum, membawa lebih dari yang diminta, perhatian, waktu, kata-kata yang tidak mengoreksi. Ia membalas dengan senyum yang membuat malam-malamku terasa ringan. Namun di balik kelembutan itu, pikiranku bekerja keras. Setiap kali ia menyentuh tanganku, setiap kali ia bersandar, aku mencatat. Kapan suaminya pulang, rute yang sering ia lalui, kebiasaan naik turun truk. Aku mulai membaca jadwalnya layaknya peta. Kapan ia pergi luar kota, kapan ia istirahat, kapan kantornya kosong.
Informasi itu bukan lagi untuk sekadar membantu. Informasi itu menjadi alat. Bayu, kamu serius ya bantu-bantu ini semua? Suatu kali ia bertanya, menatap wajahku dengan rasa ingin tahu. Aku serius. Puan selalu menjawabku, jawaban itu tanpa beban, tapi di balik bibirku sudah ada rencana. Di malam-malam sepi, aku membayangkan skenario demi skenario. Kecelakaan yang tampak wajar, rem yang blong di tikungan sepi, atau sekadar pemogokan ban di ruas jalan yang sunyi. Aku bayangkan semua orang menangis nantinya, duka, simpati dan kosong yang memberi ruang bagi hadirku. Aku bayangkan rumah itu menjadi milikku, bukan hanya untuk beberapa hari, tapi tetap. Kami semakin sering bertemu. Kadang ia mengajakku makan malam di dapurnya sendiri, lampu dim, musik pelan. Kamu selalu tahu cara bikin aku ketawa, ia bilang sambil menyuap suapan kecil makanan yang kubuatkan. Aku menjawab sejuk, aku cuma mau lihat kamu senyum. Di momen itu, aku merasa hampir memenangkan sebuah takdir yang selama ini kusingkirkan dari hidup. Tetapi kadang malam membawa bisik lain. Ketika kami duduk bersebelahan di kursi teras sambil memandangi hujan, aku melihat ketakutan melintas di matanya. Apa kamu yakin ini benar, Bayu? Ia bertanya suatu ketika. Aku menahan napas. Apa yang benar, Bu? Jawabku pelan. Dia menggenggam tanganku lebih erat, tapi matanya sering menoleh ke arah jalan, seolah menunggu bayangan suaminya lewat. Rasa rindu dan takut bercampur dalam suaranya. Aku hanya takut jadi salah, katanya. Sekali, dua kali, aku mencoba mengalahkan nuraniku. Namun setiap kali aku melihatnya menatapku dengan harap, setiap kali ia berbisik terima kasih, nafsu untuk memiliki lebih besar daripada rasa bersalah. Aku mulai menganggap ini sebagai takdir yang harus kutuntaskan, aib yang harus kutukar menjadi kemenangan. Di suatu malam yang mendung, ketika kabin truk dingin menggigit, aku membuka kotak perkakas. Tanganku menyentuh kunci-kunci kecil dan sebuah obeng, roda gigi, mur, dan baut terlihat biasa. Tapi bagi bayangan dalam kepalaku, itu adalah alat yang akan mengubah nasib. Aku merencanakan kemungkinan. Sedikit longgar di bagian kunci rem yang cuma orang teknisi tertentu yang tahu letaknya. Sedikit saja, bukan sabotase total, cukup untuk membuat rem tidak responsif di kondisi tertentu. Aku menolak kata membunuh di pikiranku. Ku beri nama lain, kecelakaan. Rencana itu mengendap di kepala seperti minyak yang meresap ke mesin, perlahan, diam-diam, tidak tercium sampai waktunya tiba. Setiap kali aku mengemudi melewati kota dengan truk penuh galon, aku melihat lampu-lampu rumah orang kaya, dan bayangan istri bos yang kudamba, lalu berbisik pada diri sendiri. Segalanya harus berakhir agar aku bisa memulai. Aku tahu, aku sedang menulis batas tipis antara ambisi dan dosa. Tapi saat itu, ambisi menang. Malam itu jalanan lengang. Hujan turun setia membentuk ritme sendiri di atap kabin. Lampu truk memantul di aspal. Jarak pandang mengecil, dan wangi solar bercampur uap. Hujan aku sudah menyiapkannya beberapa hari sebelumnya. Sedikit longgar pada kabel, rem di bagian belakang, cukup untuk menurunkan respons saat kondisi tertentu. Peralatan itu kusimpan di kotak perkakas, tersembunyi di bawah kursi sopir. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena mendengar sesuatu yang menyerupai kemenangan. Pagi itu Pak Rendra harus pulang dari kunjungan pabrik. Menurut jadwal, ia akan lewat jalan lintas yang sunyi, melewati tikungan curam sebelum jembatan kecil. Aku tahu jalur itu. Aku pernah melewatinya 100 kali. Aku tahu juga, sedikit saja kelalaian pada rem di kecepatan tinggi bisa menjadi malapetaka. Di kepalaku, kata kecelakaan bergema manis bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pintu yang akan membuka semua yang selama ini terkunci. Sebelum semuanya dimulai, aku mampir sebentar ke rumahnya dengan alasan mengambil tanda tangan pengiriman. Bu Ratna menyambutku di teras dengan secangkir teh hangat. Matanya sembab, tapi senyumnya dipaksakan seperti biasanya. Jangan lupa istirahat. Ya, katanya. Aku meraih tangannya sebentar, membalas kehangatan itu seperti orang yang menemukan tempat aman. Riset kecil di kepalaku terasa lengkap. Waktu, jalur angin malam. Aku pamit mengendarai trukku seperti malam-malam biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Napasku terasa berat, seolah menahan beban yang tidak hanya mesin yang kuangkat selama bertahun-tahun,
Di jalan lintas itu, kabut menebal. Lampu kendaraan lain hampir tidak tampak. Kupacu truk pelan, kemudian menambah kecepatan sedikit demi sedikit, mengikuti ritme lalu lintas yang kosong. Jantungku seperti orkestra liar. Di kepala, aku mengulang rencana yang sudah kusiapkan. Langkah demi langkah, ketika truk Pak Rendra melintas, kugeser posisi agar garis visual kami bersinggungan di tikungan. Ia melaju agak kencang, mungkin karena ingin cepat sampai. Aku melihat dari spionnya, mobilnya mendekat pada titik prediksi. Tanganku genggam setir lebih erat. Napas tercekat dan hatiku berputar seperti roda yang mulai kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, suara gesekan yang tak biasa terdengar dari belakang trukku. Aku sengaja menambah jarak. Di tikungan yang sempit itu, truknya menahan laju, lalu mendadak oleng. Kaget beberapa detik, kemudian suara logam dan jeritan menggema di udara. Sebuah ledakan samar saat bodi bertabrakan dengan pinggiran tebing kecil. Aku berhenti, mematikan mesin, dan turun tergesa. Hujan membasahi wajahku, tetapi aku tidak bisa merasakan dinginnya. Wajah-wajah manusia muncul dari kabut. Warga setempat berkerumun, lampu ponsel menyorot, dan di antara mereka tubuh Pak Rendra tergeletak tak bergerak. Detik itu aku merasa dunia runtuh seperti kapal bocor, lambat, tapi pasti. Tiba-tiba semuanya kacau. Ambulans datang, orang-orang menangis. Bu Ratna mendekat dengan pakaian yang basah, wajahnya pucat seperti kain kafan. Dia menjerit memanggil nama suaminya, suaranya patah. Aku berdiri di sana, tubuhku seperti dipecah, antara rasa lega yang mengerikan dan ketakutan yang menggerogoti. Aku tahu ini yang kuinginkan, tetapi melihat darah membuat sesuatu di dadaku remuk. Rasa bersalah pertama menampar, lalu aku menepisnya, mencoba menahan agar rencana yang sudah kuperbuat tampak wajar. Penyelidikan segera dimulai. Polisi datang mengambil keterangan, merekam setiap sudut. Saksi-saksi berkerumun, cerita bermunculan, remblong, truk oleng, roda pecah. Aku memberi kesaksian dengan wajah pucat, bicara apa adanya. Aku melihat truk kehilangan kendali. Tetapi di dalam kepalaku ada bisik-bisik. Detail kecil yang kubuat sendiri kini berputar kembali menghantui. Di rumah, Bu Ratna berubah. Duka menutupi wajahnya. Namun ada sesuatu yang lain yang tak bisa kusebutkan. Ia menangis di malam hari, melempar benda-benda kecil ke lantai, lalu menarik napas dalam-dalam seakan sedang berusaha menahan badai. Suatu sore kami bertemu lagi di dapurnya. Ia menyuapi aku sup hangat dengan tangan gemetar. "Terima kasih sudah cepat, Bayu," katanya pelan. Aku menunduk. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk sekaligus menidurkan hatiku. Sementara itu, tanya-tanya kecil mulai muncul dari pihak manajerial. Ada kamera di pintu gudang, ada catatan rute, ada orang-orang yang mulai mengingat detail yang sebelumnya tak dianggap penting. Seminggu berlalu, berita kecelakaan itu tersebar. Perusahaan mendapat simpati, bantuan donasi, dan siaran langsung di televisi lokal. Namun ada juga bisik-bisik berbeda. Ada yang menyebut ada yang aneh dengan rem, ada yang bilang truk sempat hilang kendali di tengah tikungan. Kecurigaan adalah seekor binatang yang lapar. Ia akan mencium jejak sekecil apapun dan mulai menggigit. Di malam-malam berikutnya, aku tidur sedikit saja. Setiap bunyi mobil lewat membuatku terbangun. Setiap sapaan Bu Ratna kini meletakkan beban lain di bahuku. Bukan lagi sekadar kehangatan, tapi pertanyaan yang tak kuinginkan. Dan ketika aku membaca kabar di ponsel tentang warisan, tentang percakapan keluarga, tentang pembagian aset, hatiku mencelosi karena di balik duka itu, ada kemungkinan yang sebelumnya hanya menjadi mimpi. Namun mimpi itu kini tak lagi semurni dulu. Ada bayang-bayang hukum, ada kemungkinan terungkap, dan ada rasa salah yang semakin dalam. Aku mulai merasakan bahwa tidak ada yang bisa kurasakan lagi selain ketegangan menunggu hari esok, hari ketika kebenaran mungkin akan berbicara. 3 minggu setelah kecelakaan itu, semua mulai terasa aneh. Rumah besar juragan kini sepi, bendera setengah tiang sudah diturunkan, tapi udara di dalamnya masih bau dupa dan bunga sedap malam. Bu Ratna jarang keluar kamar. Setiap kali aku datang mengantarkan galon, wajahnya tampak berbeda. Pucat, matanya kosong. Suatu malam ia memanggilku. "Bayu, bantu aku sebentar." Aku masuk dengan hati berdebar. Di meja makan tersisa 2 cangkir teh. Ia duduk,
menatapku lama tanpa bicara. Aku nggak bisa tidur, katanya akhirnya. Setiap malam aku dengar suara rem. Suara itu nggak pernah hilang. Aku pura-pura tak paham, hanya menunduk. Tuhan menghukum kita. Bayu, ucapnya dengan suara nyaris berbisik. Aku ingin menyangkal, tapi tenggorokanku kaku. Dan dalam diam itu kami berdua tahu. Kami mendengar suara yang sama di kepala. Suara yang tak akan berhenti sebelum semuanya diungkap. Hari-hari berikutnya semakin berat. Kabar mulai beredar. Polisi menemukan kejanggalan pada laporan teknis kendaraan. Mereka menelusuri semua sopir, semua mekanik, semua catatan. Dan di gudang belakang, seseorang menemukan obeng yang masih berbekas, oli dan sidik jari. Aku dipanggil untuk dimintai keterangan 2 jam duduk di ruangan sempit dengan lampu menyala. Terang. Setiap pertanyaan seperti pukulan. Kenapa kamu ada di lokasi? Kenapa kamu tahu posisi truk? Aku menjawab dengan suara gemetar. Tapi jawabanku sendiri terdengar seperti kebohongan. Ketika keluar dari kantor polisi, Bu Ratna menungguku di mobil. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Kita nggak bisa terus begini, katanya. Yang kamu maksud? Tanyaku. Semua ini salah, ia menjawab, lalu memegang wajahku. Aku sayang kamu, tapi aku nggak sanggup lagi. Pelukannya dingin, dan malam itu juga, ia pergi tanpa pesan. Keesokan paginya, berita tersebar di televisi lokal. Istri pengusaha air galon, Ratna Rendra, ditemukan tidak bernyawa di kamar pribadinya, diduga bunuh diri. Aku mematikan televisi, tapi suara presenter itu terus berdengung di telingaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian, bukan karena dunia meninggalkanku, tapi karena aku sendiri yang menghancurkannya. 2 hari setelah pemakaman, polisi kembali datang. Mereka menemukan rekaman CCTV lama di gudang. Aku sedang memperbaiki sesuatu di bawah truk malam sebelum kecelakaan. Bukti yang tidak bisa disangkal. Aku ditangkap tanpa perlawanan. Di ruang interogasi, semua kata terasa hambar. Tidak ada yang bisa kubantah, karena semua sudah terjadi sesuai doaku sendiri. Hanya saja, hasilnya bukan kebahagiaan tapi kehancuran. Sekarang, aku menulis ini di balik jeruji besi. Setiap malam, suara mesin truk kadang masih terdengar di kepalaku. Bukan karena rinduku pada pekerjaan itu, tapi karena aku tahu di setiap dengungnya ada nyawa yang kucuri. Para napi di sini kadang memanggilku Bayu sopir maut. Aku hanya tersenyum pahit, karena mereka tidak tahu